Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita masih tengah berada di bulan Zulqa'dah atau bulan Zulqi'dah, tanggal 25 1446 Hijriah. Dalam makna sederhana secara bahasa, Zulqa'dah atau Zulqi'dah itu artinya bulan saatnya duduk-duduk. Sepanjang yang dimaksud dengan duduk-duduk di sini adalah duduk yang rileks, duduk yang nyantai, duduk yang nyaman, duduk yang tenang, duduk yang damai. Itu konon kata para ulama, kita lebih tepat menyebutnya dengan Zulqi'dah. Jadi sekarang kita masih berada dalam suasana bulan Zulqi'dah. Hadirin yang berbahagia, kita tahu bahwa di dalam Al-Quran termasuk diperkuat oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa bulan Zulqa'dah atau bulan Zulqi'dah ini itu merupakan salah satu dari 4 bulan haram. Kita tahu di dalam Al-Quran yang khatib bacakan pada permulaan khutbah bahwa dari 12 bulan yang Allah ciptakan itu spesifik ada disebut 4 bulan haram yang kemudian dirinci oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah Rasulullah mempertegas salasun mutawaliyatun, 4 bulan haram ini 3 diantaranya katanya berturut-turut. Apa 4 bulan haram itu? Yang pertama adalah Zulqa'dah atau Zulqi'dah. Yang keduanya Zulhijjah. Yang ketiganya Al-Muharram. Dan yang keempatnya adalah bulan Rajab. Bulan Zulqa'dah ini kalau oleh masyarakat dulu, masyarakat Jawa, karena dia berada
di tengah-tengah antara Lebaran Idul Fitri dan Lebaran Raya Gung ataupun Idul Adha, itu sering disebut dengan bulan Apit atau bulan Hafid. Nah, itu bulan Zulqa'dah maksudnya. Jadi 3 katanya berturut-turut. Apa yang berturut-turut itu? Zulqa'dah bulan 11, Zulhijjah bulan 12, Al-Muharram bulan yang pertama, dan yang keempatnya adalah bulan ke-7 yaitu bulan Rajab. Penegasan Allah Subhanahu wa taala bahwa di antara 12 bulan itu ada bulan haram itu terdapat dalam surat At-Taubah ayat 36 yang Khotib bacakan tadi. Inna iddatas syhuri indallahi isna'asyara syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala keseluruhannya itu sebanyak 12. Ya. Kemudian kata Allah, fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardh. Ke-12 bulan itu telah Allah tetapkan dan tercantum dalam kitabnya yang Allah ciptakan, yang Allah jadikan, yang Allah adakan bersamaan dengan penciptaan langit dan bumi ini. Jadi hadirin, bilangan 12 bulan itu sudah merupakan rencana Allah untuk mengatur siklus perubahan waktu yang ada di alam semesta ini. Dan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan penciptaan langit dan bumi ini. Kemudian firman Allah, minha arbaatun hurum. Dari 12 bulan itu ada katanya 4 bulan haram. Atau ada 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyimah. Ketetapan bahwa dari 12 itu ada 4 bulan haram itu sudah merupakan ketetapan agama yang lurus. Artinya sudah sejak dahulu itu dihormati, sudah sejak dulu itu ditetapkan kemuliaannya. Sejak masa Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Ismail. Lalu apa pesan pokoknya dari Allah Subhanahu wa taala? Pesan pokok dari Allah Subhanahu wa taala, fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka pada 4 bulan ini jangan sekali-kali berani. Jangan sekali-kali kita sekalian melakukan perbuatan-perbuatan yang masuk kategori menzalimi diri kita sendiri. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Baik hadirin yang berbahagia. Ini penetapan Allah Subhanahu wa taala. Diperjelas oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang tadi. Lalu apa hadirin yang berbahagia? Makna haram di sini. Hadirin, dari beberapa makna haram di sini. Salah satunya haram di sini dalam pengertian maksudnya adalah bulan yang amat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu merupakan bulan yang wajib dimuliakan juga oleh kita umat Islam. Malah hadirin yang berbahagia, penghormatan terhadap bulan-bulan haram ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang beriman, tidak hanya dilakukan oleh orang-orang Islam. Pada masa lalu orang-orang musyrikin dan orang-orang kafirin Quraisy juga itu amat sangat hormat terhadap 4 bulan haram ini. Bagaimana di antara penghormatan mereka? Hadirin yang berbahagia, saking hormatnya mereka terhadap bulan-bulan haram ini, maka pada bulan-bulan haram ini mereka enggan bertengkar, mereka enggan berselisih, mereka enggan bertikai, mereka enggan bermusuhan, terlebih-lebih melakukan peperangan. Bahkan hadirin, disebutkan dalam sejarah, apabila katanya tiba bulan-bulan haram, masyarakat Arab
termasuk orang-orang kafir dan orang-orang musyrik itu. Andaikan katanya pada bulan itu mereka bertemu berpapasan dengan orang yang membunuh ayahnya atau keluarganya, maka mereka tidak akan melakukan apapun. Kenapa? Karena demikian menghormatinya keberadaan dari bulan-bulan haram ini. Ini hadis yang berbahagia. Orang kafir saja, orang musyrikin Quraisy saja. Terlebih-lebih orang-orang yang beriman, terlebih-lebih orang-orang yang muslim. Lalu apa hadis? Wujud yang Allah amat anjurkan kepada kita sebagaimana bahwa kita tidak menzalimi diri kita sendiri pada bulan-bulan haram ini. Hadirin, ini minimal ada 3 katanya. Kalau kita betul-betul menghayati, kalau kita betul-betul memuliakan bulan ini, kalau kita ingin taat kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka pada bulan ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya, termasuk yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, jangan sekali-kali kita berani melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk pada bulan ini. Pada bulan-bulan lain juga kita dilarang untuk melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, perbuatan buruk, tapi terlebih-lebih katanya dilarang pada 4 bulan haram ini. Kenapa hadirin yang berbahagia? Karena dosanya akan dilipat gandakan, berbeda dengan bulan-bulan biasa. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, bulan-bulan haram merupakan bulan latihan, sekaligus juga bulan praktek. Bagaimana kita mampu nyengker, mampu menahan diri, mampu introspeksi, mampu melakukan evaluasi untuk tidak berani melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebab di bulan-bulan biasa saja sangat besar dosanya, terlebih-lebih katanya hadirin yang berbahagia, apabila dilakukan pada bulan-bulan haram ini, maka dosanya Allah akan lipat ganda. Yang keduanya apa? Cara kita menghormati bulan haram ini. Rasulullah membimbing kita. Maka lakukan katanya berbagai macam kebaikan, berbagai macam amal soleh. Karena para ulama menegaskan bahwa sesungguhnya bulan-bulan haram ini merupakan motivasi dan kesempatan bagi umat Islam untuk memperbanyak berbagai macam kebaikan. Apa kebaikan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW? Minimal katanya ada 4 hadirin. Yang pertama apa? Yang pertama adalah memperbanyak saum sunnah dan sholat sunnah. Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama besar sangat mencintai memperbanyak sholat sunnah dan memperbanyak saum sunnah pada bulan-bulan haram ini. Kenapa? Karena betapa tinggi dan besarnya pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri, aku selalu katanya menanti datangnya bulan-bulan haram selain bulan Ramadan tentu saja. Dan apabila aku masuk kepada bulan-bulan itu, betapa senangnya aku, betapa cintanya aku bisa melakukan dan memperbanyak amalan-amalan sunnah di dalamnya. Termasuk yang aku sangat sukai dan cintai adalah melaksanakan ibadah saum. Pilihannya banyak. Saum sunnah Senin Kemis, saum Nabi Daud, Ayamul Bid. Pilihan-pilihannya. Termasuk salat sunnah. Tentu saja salat sunat yang sangat dianjurkan adalah salat sunat rawatib yang tidak boleh tertinggal. Qiyamul lail, salat sunat duha, dan salat-salat sunnah lainnya yang dimasukkan kepada kategori sunnah muakkadah. Keduanya katanya hadirin yang berbahagia, amalan yang sangat dianjurkan adalah memperbanyak sedekah. Ketiganya adalah memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, memperbanyak membaca tahlil, takbir, tahmid. Termasuk di dalamnya memperbanyak tadarus Al-Quran. Dan yang keempatnya katanya memperbanyak silaturahim. Dan ini berhubungan nanti dengan amalan terbaik yang ketiga dari yang dilakukan pada bulan-bulan haram. Hadirin, lalu apa yang ketiga? Bukti bahwa kita memang menghormati dan memuliakan bulan-bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Hadirin,
Pada bulan haram ini katanya jangan sampai kita kalah oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrik pada masa lalu yang sangat hormat kepada bulan haram. Amalan terbaik yang ketiga adalah kemampuan kita untuk menahan diri tidak berselisih, tidak bertikai, tidak bermusuhan, tidak saling mencela, tidak saling menghasut, tidak saling memfitnah, apalagi saling menjatuhkan satu sama lain. Hadirin, amat prihatin kita dengan negeri kita ini. Perselisihan, pertengkaran, permusuhan seperti tidak pernah mengenal bulan. Seperti tidak pernah mengenal waktu. Hampir setiap hari di mesjo, di televisi, dimanapun mereka berselisih, mereka bertengkar, mereka bertikai, dan sebagainya, dan sebagainya. Termasuk hadirin yang berbahagia, mereka lakukan pada bulan-bulan haram. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, itu juga tidak sepi dilakukan oleh orang-orang yang mengaku beriman. Nauzubillah. Tahanlah diri pada bulan ini. Karena dosanya Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. Jangan sampai kita masuk kepada sindiran Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah mengenal waktu sehingga setiap saat kita bertikai. Padahal kata Allah, orang-orang yang seperti itu tidak layak bergelar ataupun memegang predikat sebagai mukmin. Karena watak itu watak kemunafikan. Persatuan dan kebersamaan mereka hanya di kulit luar ataupun hanya di permukaan, sementara di dalam hatinya mereka terpecah belah. Allah menyindirnya dengan kalimat dalam Al-Quran, ba'suhum bainahum syadid, tahsabuhum jami'aw wa qulubuhum syatta. Permusuhan di antara mereka amat sangat dahsyat. Di permukaan mereka seolah-olah bersatu. Di permukaan seolah-olah mereka bersalaman, berangkulan, cipika-cipiki. Padahal sesungguhnya di dalam hati mereka katanya terpecah belah, bermusuhan, bertikai, susah dipadukan, susah disatukan, dan sulit sekali memberikan satu sama lain saling pengertian. Kenapa kata Allah hal itu terjadi? Kata Allah, dzalika bi annahum qaumul la ya'qilun. Yang demikian itu terjadi sebagai akibat mereka tidak pandai menggunakan akalnya. Kalau damai itu, kalau bersaudara itu, kalau bersatu itu, kalau bersama-sama itu jauh lebih indah dan lebih mulia di pandangan Allah Subhanahu wa taala ketimbang kita saling bermusuhan dan saling membenci. Jadi hadirin yang berbahagia, 4 bulan haram ini termasuk di dalamnya bulan Zulqa'dah atau Zulqi'dah. Itu merupakan latihan sekaligus praktek bagaimana kita bisa menahan diri untuk tidak bermusuhan, tidak bertikai, tidak bertengkar dengan sesama. Yang mudah-mudahan dengan latihan yang tulus, semangat kita untuk harmonis, semangat kita untuk damai, semangat kita untuk menjauhi perselisihan, terlebih-lebih dengan saudara kita bisa praktekkan pada bulan-bulan di luar bulan haram. Mudah-mudahan hadirin yang berbahagia, kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya keistimewaan dan keutamaan bulan haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan berbagai macam amalan kebaikan dan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus menghindari berbagai macam perilaku buruk termasuk permusuhan dan pertikaian dengan sesama kita. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Demikian, barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kama la nihayata li kamalika wa adada kamalika. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwa. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warzuqna fa innaka khairur raziqin. Warhamna fa innaka khairur rahimin wahdina wa najjina minal qaumidz zalimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal huzni wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin waj'alna lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warasati jannatin na'im wa la tukhzina yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.